Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Sedaya mawon pamundangan konco-konco jamaah Thariqah Qudriyah wa Naqsyabandiyah yang kami hormati, yang kami muliakan. Insyaallah kabeh dimulyakake Gusti Allah dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Mergo awake dhewe niki umat sing paling istimewa, umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa niku pernah matur karo Gusti Allah, "Ya Allah, saya pengen tanya, apa sih keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau beliau dikatakan nabi, saya juga nabi. Kalau beliau dikatakan rasul, diangkat jadi rasul, saya juga rasul. Lalu apa keistimewaannya sehingga umatnya pun dimuliakan, lebih mulia daripada umat-umat nabi yang lain?" Apa kata Allah? Allah menjawab, "Musa, engkau beribadah mencari ridhoku. Engkau mau melakukan apa? Ridhoku yang kau cari. Tapi aku akan melakukan sesuatu, aku akan berbuat apa-apa menunggu ridho kekasihku, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Suatu hari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termenung memikirkan umatnya. Terus Allah bertanya, "Wahai kekasihku, apa yang membuat engkau sedih sehingga kamu termenung seperti itu?" "Saya memikirkan umat." "Mikir ke umatku ya Allah." Apa yang kau mau, aku gak arep gawe sesuatu kecuali dengan ridhomu. Jadi Gusti Allah maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kau minta wahai kekasihku?" "Ya Allah, Kanjeng Nabi matur karo Gusti Allah, niku nyuwun supaya jangan sampai satu pun umatku yang dimasukkan ke dalam neraka." Rasulullah matur karo Gusti Allah, nyuwun jaluk mohon kepada Allah, "Ya Allah, aja sampai besok umatku enek sing mlebu ning neraka." "Ya, tak turuti," jadi Gusti Allah. Allah berbuat menunggu ridho kanjeng Nabi. Bedone Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Kemudian Nabi Musa matur karo Gusti Allah, "Nek ngono kuwi carane ya Allah, saiki jabut kenabianku, aku diangkat wae dadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya lebih enak dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada dari Nabi Muhammad." Lah saking apike, saking mulyane umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga awake dhewe kabeh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Gusti Allah dunya lan akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat salam Allah sama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan juga selawat yang kita baca dalam setiap hari menjadi sebab kita semua, guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan kini pamir enggak pamir. Dadi wong sing entuk pitulung saking Kanjeng Nabi, sapaan Kanjeng Nabi awit dunya tekan akhirat mangke. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mriki mau. Moga Pak Sobat ini Pak Sobat. Tuan jaga mau kita mau ambil. Lagu itu ini Kang Jahit. Bapak Ibu jamaah undangan yang dirahmati Allah. Niki hari ini monggo langsung mawon iki. Bapak Ibu semuanya ingkang kawula hormati, niki sore niki jenengan kabeh kula undang. Kula makili kanca-kanca sing padha syukuran, gawe syukuran, tawajuan. Perlu diketahui bahwa sing wajib niku ora kendurine. Sing wajib niku nyukuri nikmati Gusti Allah, jenengan kabeh wis ditakdir karo Gusti Allah. Dilakokke karo Gusti Allah, gelem beat, gelem ngamalke amalan zikir Kanjeng Nabi, amalan zikir Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lah niku nyukuri nikmate Gusti Allah, sing penting dilakoni kanthi istiqomah. Lakon-lakone awake dhewe ngamalake zikir la ilaha illallah, zikir Allah Allah. Niku tujuane tidak lain dan tidak bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, nyedek maring Gusti Allah, dengan kata lain iso wusul nyang Gusti Allah. Iso bisa wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bola-balik dikandake, bola-balik diomongke wusul niku apa to jenengane wusul? Wusul kalau keterangan di dalam kitab Ghayatul Mawahibul Aliyah fi Syarhil Hikam juz 2 halaman 39 iku dikatakan wusul itu pencapaian spiritual seseorang hamba dalam menempuh jalan ilahi. Orang yang sampai, orang yang usul akan lebih bijak dalam memandang manusia, hewan, dan alam semesta melalui perjalanan spiritualnya. Maknanya apa? Wong sing usul tekan yang Gusti Allah, usul paham cedek karo Gusti Allah, itu tidak akan pernah memandang elek kepada apapun sing neng dunya iki. Delok wong lakone elek tetap dipandang dengan pandangan kasih sayang, apa meneh delok wong lakone apik ya dipandang dengan pandangan iman, pandangan kasih sayang. Gak ono istilah ngelek-ngelek utawa ngenyek atau gampang nyalahke wong liya, gak ada. Karena apa? Wong niku wis tekan, wis usul yang Gusti Allah, wis cedhek atine niku wis padhang. Di dalam kitab lain menurut Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, usul kepada Allah itu
terputusnya hubunganmu dengan sesama makhluk, hawa nafsu atau keinginan, dan bahkan setiap cita-cita, serta tetap istiqomah dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang kau lakukan, tanpa ada gejolak sedikit pun dalam dirimu tentang mereka dan dalam diri mereka pun tentang dirimu. Maknanya ini, wong sing wis usulnya Gusti Allah, barokah zikir sing kita lakoni, baik zikir nafi isbat la ilaha illallah ataupun zikir sir, zikir khafi Allah Allah di dalam hati, dan melalui ngaji, ketika kita sudah sampai usulnya Gusti Allah, iku gak gatekke sesuatu selain Allah. Artinya arep diomong apik karo wong, yo gak dadi pengaruh dalam diri kita sendiri. Diomong apik tidak menjadi bangga, disanjung-sanjung tidak menjadi bangga, dihina pun tidak pernah merasa kecewa. Ngamal opo gak digateke wong, sing penting entuk ridhone Gusti Allah, sing penting entuk pahala di Gusti Allah, itu sudah cukup, lebih dari cukup daripada apa jenengane disanjung-sanjung karo menungso tapi Allah tidak ridho. Dan itu di antara ciri-ciri wong sing wis usul yang Gusti Allah, dihina dia gak gatekke. Dihina tidak akan pernah menjadi sampah, disanjung pun tidak akan pernah menjadi rembulan. Ben wong sak topang, ben wong sak dunya, ben wong sak Indonesia ngelek-ngelek awake dhewe. Angger jari Gusti Allah apik karena lakone kita sesuai dengan syariat agama, tuntunan agama, tuntunan thariqah, tuntunan Gusti Allah, tuntunan Rasulullah. Wis gak payah kuatir. Tidak perlu khawatir, karena sing kita lakoni, sing digolek ridhone Gusti Allah, uduk ridhone menungso, bukan ridhone menungso, kanca dan lain sebagainya. Sekalipun wong sak dunya menyanjung kita, kalau Allah berkata elek terhadap diri kita, maka ya tetap elek. Lah ngono kuwi wong sing usul niku wau gak gatekke omongan-omongane wong. Lah awake dhewe gak agek mulai rajin maring masjid diomong, terus kendu. Berarti iku ora gatekke Gusti Allah, gatekke omongane tangga, omongane kanca. Nah, rajin jamaah, mulai rajin, wah aku rajin tenan. Ngono ki terus diomong dadi isi dadi lirik. Gak patek rajin meneh. Lah niku. Wah kaya yo cinta wis beak rajin kaya yo. Lah ngono ki terus kendung. Lah niku yo gatekke manungsa, ora gatekke Gusti Allah. Amalan yang kita lakukan, amaliyah yang kita lakukan niku tidak lain dan tidak bukan tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, golek ridhone Gusti Allah, gak perlu gatekke omongan-omongane wong niku. Lah dalane usulnya Gusti Allah niku piye carane? Kalau di dalam kitab Al-Futuhat Rabbaniyah yang ditulis oleh Syekh Muslim Abdurrahman Al-Maraqi. Al-Maraqi itu Demak, Merangkin. Jalan usul menuju Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Yang pertama zikir khafi, artinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan samar, tanpa suara, cukup di dalam hati yang ada dalam latifah-latifah, anasir-anasir lembut di dalam diri kita. Latifah, sesuatu yang lembut sing gak iso didelok mripat. Latifah itu sesuatu sing lembut sing gak iso didelok mripat tapi bisa dirasakan karena itu anugerah Gusti Allah.
gak iso didelok mripat. Alus ati kang manggon ngisor susu kiri gak iso. Ati secara fisik, kolbu secara fisik memang jantung sanubari, tapi secara rohani ruh kita gak iso didelok dengan kasat mata, dilihat secara visual gak bisa. Lah niku. Wala tifatur ruhi sirri khaufi afa nafsi maupun kolak. Halusnya seluruh badan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, awake dhewe ketok awake. Tapi yang dimaksud bukan itu. Nah, ketika zikir, terutama nih zikir latifatul qalbi, latifah itu, apalagi nih latifah apa jenenge latifatul qalb, halusnya seluruh badan. Coba dirasakan ketika kita zikir, itu bukan hanya qalbu kita yang zikir Allah. Coba kita rasakan seluruh tubuh kita ikut berzikir Allah. Baik kulit, balung, daging, getih, rambut, semuanya ikut berzikir Allah. Coba dilatih, dirasakan. Zikir tersebut dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan pernah memikirkan selain Allah. Tuntunan tata cara zikir khafi, awalnya setelah kita membaca doa ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Kemudian kita memejamkan mata kita, mulut ditutup, lidah dilipat ke atas, bahkan nafas pun tertahan, nafasnya ditahan. Yang berkata, yang berzikir cuma hati kita. Nah, disitulah kita dilatih oleh Allah melalui para ulama-ulama Allah, melalui Rasulullah, melalui wali-wali Allah, melalui ulama-ulama Allah. Dilatih untuk mendekatkan diri melalui kalbu kita. Kenapa kita tidak boleh melihat? Mata kita harus terpejam, karena memang tuntutannya kita tidak boleh memikirkan sesuatu selain Allah. Nek awake dhewe melek ke zikir, weruh semut tetep batin. Engko weruh batal ya pikirane macam-macam. Makanya kon gak entuk mikir selain Allah, mripate kon merem ben gak weruh apa-apa supaya tidak memikirkan apa-apa selain Allah. Itu cara yang pertama untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir lah seperti ngaku zikir toreko masalah usul orang urusannya kiai para ustaz dan ustazah dan wong-wong sok pinter ulama-ulama niku yoga apa swarga kuwi mau gur panggonane kiai tok. Tidak. Apa iso nyedhek Gusti Allah niku gur apa para kiai para ulama tok? Yo enggak. Tidak. Banyak para kiai para ulama sing kaya ini zikir mapan, sing kaya ini zikir api, tapi atine belum nyambung kepada Allah. Pirang-pirang. Neng Mekah niku wayah haji, wayah umroh, banyak ketika orang tawaf menyedek apa jenenge Hajar Aswad, menempelkan dadanya di Ka'bah, belum tentu hatinya nyambung ke Allah, Pak. Kalau untuk nyambungkan hati ke Allah itu harus di Ka'bah, harus para ulama dan para kiai. Lalu bagaimana kita yang belum mendapatkan sangu ongkos untuk sampai ke Mekah? Apakah hati kita nggak bisa nyambung? Ya gak menungguin. Sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu melalui zikir tazkiyatun nafsi. Yo zikir, yo ngaji, zikir tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa. Satu dengan zikir khafi. Yang kedua, untuk jalan usul menuju Allah Subhanahu wa taala yaitu muraqabah, artinya ingat dan yakinnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tansah iling. Bahasa Jawa ini yang nginjen-nginjen niku bolak-balik dikandake. Tansah iling, senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diingat? Tentang kebesaran Allah, kesempurnaan, keajaiban Allah. Tadi malam saya katakan wis pokoke alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang berzikir dalam keadaan duduk zikir, ngadeg zikir,
turun zikir wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan memikirkan sesuatu sing terjadi ning langit maupun ning bumi. Apa sing terjadi ning langit ning bumi? Macam-macam. Perpindahan meteor kalau di langit. Kalau di bumi ku ening gempa, ening gunung meletus, ening tsunami. Iku gak perlu kita apa jenenge mikir sing macam-macam, wis kabeh iki wis diatur karo Gusti Allah. Itu Allah menunjukkan sifat kesempurnaane Allah, menunjukkan sifat kekuasaane Allah, menunjukkan keajaiban Allah, ben supaya awake dhewe kita semua weruh sing kaya ngono kuwi, memahami bahwa sak pinter-pintere menungso yang menciptakan alat untuk mendeteksi kapan gunung itu meletus, kapan tsunami itu terjadi, kok tetap meleset, gak pas kalau hitungannya menungso. Itu semua tujuannya dia tidak lain dan tidak bukan hanyalah supaya manusia berpikir sehebat apapun manusia tidak akan pernah bisa melawan sejenengane takdir Gusti Allah. Lah ngono kuwi. Lah niku diantaranya awake dhewe niku muraqabah, mikir-mikir maring apa sing dadi kekuasaane Gusti Allah, apa sing dadi ketentuane Gusti Allah. Ya mikir ning wong liya, ya mikir ning awake dhewe. Baik itu kejadian elek maupun kejadian apik. Kalau kejadian elek kita lihat itu terjadi ke orang lain, kita harus langsung sadar berpikir bahwa itu agak digawe elek karo Gusti Allah. Lah nek kejadian elek ning awake dhewe kita juga berpikir, mikirnya tapi ojo nyala. Ojo nyala. Ketika kita nyala, wah iki agak dikersake Gusti Allah. Coba yo ngono, itu salah. Salah mikir ngono kuwi. Kita digawe elek iki yakin karo Gusti Allah, suatu saat kita diunggah derajat karo Gusti Allah. Niki ya peringatan saka Gusti Allah bahwa ini elek, ngesuk ben aja diulangi. Nah, mikir kaya ngono. Nah, niku. Nah, tepange, lah iki wau muraqabah menetapkan hati kita supaya terus ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah di antara kuncine tata cara iso muraqabah terus anteng eling Gusti Allah niku kudu paham sing jenengane gelegere agama. Apa gelegere agama kuwi? Tonggaknya agama, kekuatannya agama. Kekuatan agama itu ada dua. Yang pertama isbatur rububiyah wa isbatul ubudiyah. Apa isbatur rububiyah? Netepke sifat kepengeranane Gusti Allah, sifat ketuhanan Allah yang disembah hanya satu yang sempurna, yang mempunyai asma Allah, zat yang mempunyai nama. Siapa nama zat itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mempunyai sifat kudrat iradat jaiz. Kudrat iradat jaiz. Sifat wajib 20 niku saya sering dikandani Rama Yai Zainuddin, kita kudu ngati-ngati wae karo sifat Gusti Allah sing telu niku. Kudrat iradat jaiz. Apa iku, Mbah? Saya matur. Kudrat niku kuwasa iradat berkehendak jaiz sakarepe dhewe. Kudrat kuasa, mempunyai kekuasaan membuat apapun terhadap manusia ataupun membuat apa wae sing ana ning dunya ning langit. Kuwasa, gak ono sing iso nglawan. Iradat berkehendak ya sakarepe dhewe. Apa jenenge berkehendak? Nglakoni apa sing arep digawe. Jaiz sakarepe dhewe, kewenangane Gusti Allah. Lah terus ngapa sing duwe sifat kudrat iradat jaiz iku mung Gusti Allah, gak dikekne manungsa. Lah nek sifat telu iki dikekne manungsa, manungsa sakarepe dhewe bubar
bubrah dunya. Gelem bubrah dunya. Lah niku. Terus meneh ngagem sifat kamal jamal jalal qahar. Nah, menetapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang disembah, satu yang mempunyai sifat, yang mempunyai nama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalannya bisa muraqabah lagi, isbatul ubudiyah. Isbatul ubudiyah, menetapkan ibadah. Menetapkan ibadah kita, ngerumangsani merasa bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah. Kawula ngelampahi perintah Gusti Allah, baik sing wajib maupun sing sunat. Isbatul ubudiyah itu menetapkan ibadah kita, melakukan perintah Allah baik yang wajib maupun yang sunat. Yang wajib maupun yang sunat itu juga harus cukup syarat dan rukunnya, serta menetapkan yang namanya niat tauhid, ikhlas, sidik, syuhudul minah, khauf dan roja. Lah angger ngerti kaya ngono, paham, kemudian kita melakukan kewajiban-kewajiban, hal-hal ngamal-ngamal sing sunnah, syarat ini ya cukup syarat dan rukunnya yang kita lakukan, serta bisa menerapkan hukum 7, niat tauhid, ikhlas, sidik, syuhudul minah, khauf dan roja. Ini gue bolak-balik tak terangke. Niat ibadah yang golek ridhone Gusti Allah, tak gak karena apa-apa, gak karena sapa-sapa. Ikhlas ya juga sama seperti itu. Niat tauhid nyuwijake Gusti Allah, mengesahkan Allah ketika ibadah, ojo dicampur-campur karo sing liya-liya. Isbatul rububiyah juga tadi nantepake bahwa pangeran yang Gusti Allah yang persifatan, yang mempunyai sifat yang sempurna, yang mempunyai nama adalah yaitu Allah. Ojo dadekake kemusyrikan, ojo apa jenengane nyampur-nyampur, madak-madake sesuatu selain Allah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dadekake sesuatu itu lebih mulia terhadap kita daripada Allah. Ojo. Apa kuwi? Macam-macam pirang-pirang, bahkan sampai kita ragu. Contohnya gak netepake Gusti Allah itu sebagai Tuhan yang mempunyai sifat yang sempurna. Kadang-kadang menungso iki ku angger gak ngene gak iso mangan. Angger anakku iki contoh mawon. Iki ku angger anakku gak tak sekolahke dhuwur ku arep gak entuk kerjaan arep mangan opo manggon ning ndi. Lah niku. Bukan gak entuk sekolah boleh. Tapi tujuan sekolah aja supaya ngono kuwi. Menyekolahke anak, belajarke anak, mondokke anak, senajan walaupun mondokke anak nek tujuane ben dadi kiai, itu tujuan niat yang salah. Paham betul? Mondokke anak sekalipun kalau tujuannya anak udah mondok ben dadi kiai, besok balik dadi kiai, dadi ulama besar, itu tujuan mondok anak yang salah. Lalu apa tujuan yang benar? Wes pokoknya mondok anak ngelakoni perintah Gusti Allah, golek ridho Gusti Allah. Pinter ataupun tidak urusan Allah, bukan urusan saya. Tugasku yo biayani matur karo kiyaine, hormat karo kiyaine anak, juga apa jenengane anak pun mendapatkan didikan dari seorang guru. Nyekolahke anak juga sama. Kalau nyekolahke anak niku tujuane sing lain-lain, bukan hanya golek ridho Gusti Allah, belajarke anak ning fakultas manapun itu,
Kalau tujuannya gak golek ridho Gusti Allah, niku ya nyalah. Tujuan sing salah, niat sing salah. Nah, niku bahayane ning awake dhewe. Lalu anggere kaya ngono kuwi dadine kita padha karo gak patek yakin karo Gusti Allah, yakine karo pekerjaan. Dan niku bahaya nih, lama-lama jadi bahaya terhadap kemurnian hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan usul menuju Allah yang ketiga adalah melanggengkan, rungokke tenanan nih. Melanggengkan hadir dan robitoh hubungan batin. Hadir minggu ini makan, minggu esok ora, minggu esok makan, minggu esok makan, minggu esok ora. Kuwi gak melanggengkan jenengane. Melanggengkan karepe dhewe jenengane ngono kuwi gak melanggengkan. Yang ketiga di dalam kitab ini dikatakan oleh Syekh Muslih Abdurrahman Al-Maraqi supaya bisa usul kepada Allah. Yang pertama zikir khauf, kedua muraqabah, yang ketiga melanggengkan hadir dan robitoh hubungan batin dan khidmah, melayani kepada guru mursyid yang memberikan pengaruh baik secara jamiah organisasi atau kaifiyah tata cara mengamalkan amalan torekoh. Melanggengkan istiqomah hadir dan robitoh. Robitoh bukan hanya sekedar apa ki mau di dalam zikir saja, tidak. Senantiasa tansah iling duwe guru sing iso bimbing ati, bimbing rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ora guru ayat zikir kok, tidak sesuatu zikir saja, enggak. Ini jenenge robito hubungan batin. Sering hubungan batin robito niku caranya satu diantaranya melalui Fatihah atau tawasul. Di dalam kitab Hakikat Ruh, insyaallah yang kita mau sini dikatakan yang namanya tawasul itu, kemarin juga Pak Yusri cerita sama saya, podo di kitab. Tawasul itu sebenarnya bukan kita menolong mereka-mereka yang sudah meninggal, ya. Bukan kita yang menolong mereka yang sudah meninggal, tidak. Tapi kita yang sebenarnya butuh pertolongan mereka. Kenapa demikian? Karena orang yang sudah meninggal, arwahnya, ruhnya itu disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzakh. Sing sokeh niku nek wong sing kurang apik ngamale, bukan apik, kurang akeh ngamal apike, kurang banyak amaliah yang baik, itu menunggu hari kiamat. Yo kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah mendapatkan ujian dari Allah sing jenengane siksaan. Tapi mereka para ruh-ruh yang sudah meninggal dunia sing ketika ning dunya ngamali niku api, mereka dibebaskan oleh Allah bisa beraktivitas. Iso mlaku-mlaku, iso dolan-dolan, iso nulung kita. Ketika kita ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu al-Fatihah niku, ruhnya Syekh Abdul Qadir melaporkan ke Allah, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan kita waktu ning dunia iki wae. Jadi roh mereka itu bisa beraktivitas, di antara aktivitasnya adalah menolong, menyampaikan apa yang menjadi kebutuhannya awake dhewe nalika ning dunya. Ning dunya butuh apa? Wis macam-macam, donga pengen anake pinter agama, pinter ilmu umum ataupun pinter ilmu agama supaya rezekine penak,
gampang digolek dan lain sebagainya pokoknya. Lah itulah mereka-mereka roh-roh para wali-wali Allah yang menyampaikan ke Allah untuk menjawab doa yang kita ucapkan. Doa yang kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan batin kita, kebutuhan kita waktu ning dunya ketika kita bertawasul kepada mereka, bukan mereka yang butuh kiriman Fatihah kita, tapi sebenarnya kita yang butuh mereka untuk menyampaikan, menjadi penyampai. Penyampai apa? Penyampai kebutuhan kita maring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lah 3 syarat itu memang abot berat untuk dilakukan dan tidak mudah untuk dilakukan oleh seorang murid. Angel, tapi ngamal iku mau tetap iso hal itu tetap bisa diraih dengan cara diamalkan dengan istiqomah, mengamalkan ilmunya. Wis ngaji, wis zikir, tambah ngaji, entuk ilmu diamalkan, dan mujahadah pembersihan hati. Mujahadah apa? Mujahadah ya tenanan nek ngamal, ya mujahadah zikire dilakoni kanthi tenanan. Lah niku wae. Sing kaya ngono kuwi abot tapi tetep iso dicapai, tetap bisa diraih oleh salikin, oleh para murid yang mau serius, tenanan, istiqomah, pengen mendekatkan diri wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga-moga manfaat. Ini saja ngajine, muga-muga manfaat barokah kanggo awake dhewe kabeh. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.